Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan tentang bagaimana kelanjutan pada saat kita mendapatkan musibah di masjid kita ini di Nurul Jihad Pemanjengan. Oleh sebab itu, para pemirsa media sosial yang saya sangat banggakan, untuk lebih mengenal atau lebih memahami tentang kronologi awal kejadian musibah yang menimpa masjid kita ini dan apa-apa saja yang terlibat di dalamnya, dan bahkan sampai ke selesai pembangunan masjid Nurul Jihad Pemanjengan yang telah mendapatkan musibah ini. Untuk itu ada Bapak Multasam selaku pembina imam di kampung Pemanjengan ini tentu akan membicarakan atau menceritakan kronologi sebab penyebabnya terjadinya namanya musibah yang terjadi di masjid kita ini. Kalau sebab itu kepada beliau dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi musibah ini akan menimpa siapa saja, karena memang yang namanya suatu musibah atau ujian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa disangka-sangka, dan juga tidak ada manusia yang menginginkan terjadinya hal demikian. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibah illa biiznillah. Jadi tidak akan terjadi suatu ujian, suatu musibah, malapetaka, melainkan itu sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi izin ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bulan lalu masjid kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya longsor dari belakang masjid yang menimpa pagar masjid, dan pagar itu pun menimpa dinding masjid sehingga dinding masjid Nurul Jihad itu sampai roboh, yang mengakibatkan pagar yang roboh dan tentu fasilitas-fasilitas di dalam masjid pun hancur. Ada AC yang rusak, ada lemari yang hancur, ada meja tahfiz, ada Al-Quran, dan macam-macam. Akan tetapi kami yakin bahwa ujian ini pasti akan berakhir, dan itu terbukti saat ini bahwa memasuki bulan Ramadan ini sudah selesai pembangunan masjid yang telah roboh kemarin. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kronologi ini memang sudah qadarullah, sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa, para fans di media sosial, itulah paparan dari Bapak Imam Pemanjengan, yaitu Ustadz Multasam SH, yang telah disampaikan. Sedikit dari saya, Ustadz, tentang pertanyaan ini sehingga bisa dibangun kembali apa-apa yang roboh. Pengadaannya itu, pendanaan bersumber dari mana? Kalau dipaparkan di sini, Ustaz. Ya, baik. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dan kita mau mendekatkan diri kepadanya, maka pastilah ada jalan keluar yang Allah akan berikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan, setelah ujian itu ada, pasti ada jalan keluar, ada kemudahan yang Allah berikan. Alhamdulillah, kami melihat partisipasi dari seluruh pihak, mulai dari pihak masyarakat selaku orang yang akan menggunakan masjid ini, pihak pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan
para pejabat dari Kabupaten Jeneponto pun datang, termasuk masyarakat kita di Pemancingan dan Ponorogo ini yang berada di luar kota, yang merantau di luar kota, ada di Pulau Batam, ada di Kalimantan, ada di Papua. Alhamdulillah kekompakan mereka untuk membangun masjid itu sangat luar biasa. Kami malah kewalahan sebenarnya dengan banyaknya bantuan yang masuk, baik bantuan dalam bentuk material maupun bantuan dari segi pendanaan masuk. Ya, jadi terkait bantuan itu alhamdulillah sangat mencukupi daripada pembangunan kembali dinding masjid, termasuk pengadaan kembali sarana masjid yang telah rusak. Jadi sumber dananya ini memang rata-rata dari masyarakat, dan ada juga sebagian dari pihak terkait seperti pemerintah atau di lembaga-lembaga lain, ya. Alhamdulillah. Ya, saya lihat perkembangan di masjid ini tentu masyarakat sudah tahu tentang apa-apa saja program atau apa-apa saja yang ada di masjid ini, terutama di masalah pendidikan itu di TKTPA-nya, bahkan ada program yang sangat terkenal di masjid kita ini. Nah, saya lihat di dalam masjid sudah lengkap dengan fasilitas, akan tetapi perlu kita tahu bersama-sama bahwasanya perlengkapan itu untuk kedepannya kira-kira apa saja yang kita akan laksanakan untuk melanjutkan program tersebut. Apakah di bulan Ramadan ini program itu akan kita pendem atau kita lanjutkan yang ada di program yang ada di masjid kita ini, Pak? Jadi kami perlu sampaikan bahwa selama proses perbaikan masjid kemarin, santri kami itu sempat diliburkan karena kondisi dan tempat yang sangat tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang sudah lengkap, baik itu meja, lemari, Al-Quran, Iqra, dan buku-buku lainnya sudah siap. Maka insya Allah memasuki bulan Ramadan ini, karena banyak laporan sebenarnya, banyak laporan dari orang tua santri. Selama santri diliburkan ini, ada anak-anaknya tambah nakal. Ada anaknya tidak tahu lagi bacaannya. Ada yang tidak pernah lagi datang ke masjid, dan ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu, meskipun bulan Ramadan ini insya Allah santri kami akan tetap kami ajari. Jadi selama bulan Ramadan ini anak-anak akan mengaji itu setiap jam 5 sore. Jam 5 sore belajar sambil berbuka puasa di masjid. Masya Allah. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, berarti aktivitas dan program yang ada di masjid ini tetap akan berjalan walaupun kita sedang beribadah atau memasuki bulan Ramadan. Betul. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, sedikit dari saya tentang masalah ocehan dari masyarakat atau ocehan dari orang-orang tertentu tentang musibah ini. Tanggapan Ustadz bagaimana tentang ocehan itu? Apakah kita perlu menanggapi atau membalasnya atau bagaimana, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya, betul itu. Dengan tahu bahwa dengan adanya kejadian kemarin ada saja di antara orang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Amin. Yang seolah-olah ingin mengadu domba. Seolah-olah menyalahkan panitia dan seterusnya. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa hal seperti itu sebenarnya tidak boleh, tidak seharusnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalaupun ada yang kurang menyenangkan, yang menurutnya ada yang kurang menyenangkan, sebaiknya sampaikan kepada kami. Karena jangan memprovokasi, jangan mempengaruhi orang lain untuk seolah-olah ini adalah kesalahan yang disengaja.
Allah. Ya, sekali lagi bahwa sesuatu Soleh. ini persoalan ini bukan persoalan yang disengaja ya. Sangat tidak masuk akal kalau ada yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang disengaja. Oleh karena itu semoga dia bisa memperbaiki ucapannya, karena itu nanti juga akan berdampak di akhirat, karena masjid yang dapat ujian ini selalu juga dikabarkan di persoalan yang negatif. Sebaiknya jangan seperti itu. Iya. Ya memang sedikit, namanya manusia pasti beda-beda karakter dan pemikirannya. Terakhir Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Pamajengan Bumi Lempua, bahkan semua instansi yang terkait tentang sumbangan masuk mulai dari pembangunan perobohan dinding masjid dan pagar masjid ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang terkait supaya mereka tahu tentang apa yang telah terjadi di masjid kita ini. Sekarang Ustaz. Iya, saya mungkin mewakili seluruh panitia yang ada di Masjid Nurul Jihad Pamanjengan menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan syukur, karena dengan adanya kejadian ini, ujian yang Allah berikan ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, saya barusan melihat masyarakat di Pamanjengan dan Bungo Lempua, mereka bergotong royong, mereka bersatu untuk membangun kembali masjidnya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, jangankan yang ada di Pamanjengan Bungo Lempua, iya, orang-orang yang mengenal masjid ini meskipun tidak berada di kampung ini, ada yang ada di Kalimantan, di Papua, di Pulau Batam, mereka semua mengirim bantuan, mengirim bantuan dalam bentuk uang untuk perbaikan kembali masjid kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi mewakili seluruh masyarakat dan tentu seluruh panitia masjid mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, atas segala bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk material maupun materi, itu telah kami manfaatkan, dan hakul yakin insyaallah ini akan menjadi pasti amal jariah, amal yang tidak akan terputus selama masjid ini insyaallah kita gunakan di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dunia dan di akhirat sebagai orang-orang yang selamat dan orang-orang yang menempati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya untuk paparan sedikit dari kronologi sekaligus kejadian dan sampai tuntas pelaksanaan atau penyelesaian pembangunan dinding masjid yang terjadi di masjid kita ini. Untuk itu, para pemirsa fans yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, demikian dari kami. Semoga di video kali ini ada manfaat barokah sekaligus menjadikan hujah bagi kita semua. Untuk itu jangan lupa share, komen masing-masing di media sosialnya. Dan insya Allah kita lanjutkan video-video berikutnya. Demikian dari kami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.